Kalau terkait isi tas, bukankah yang harus dicari cawapres berlatar belakang pengusaha? Nggak gampang toh. Kalau yang kuat duitnya dan terjun di politik sekarang ini ya cuma Pak Prabowo. Ada Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir. Nah, itu duitnya kuat tuh. Atau kalau Pak Surya Paloh mau, nah, milih Pak Surya Paloh aja. Pilih sekalian aja jadi cawapres ya. Ruwet inilah. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol. Salam rayu, salam bahagia, sehat semua. Ini saat ini kembali nih saya mau ngomongin tentang koalisi perubahan dengan capresnya Pak Anies Baswedan. Nah, mereka berada dalam satu koalisi, tapi saat mencari pasangannya untuk Pak Anies, ternyata cari pendampingnya Pak Anies, mereka berbeda-beda kriteria. Lah ketemunya kapan kalau beda-beda itu? Padahal di koalisi perubahan yang berisi PKS, Demokrat dan Nasdem, mereka diikat oleh piagam kesepakatan, ono aturane. Buktinya makin mendekati pendaftaran pasangan capres cawapres yang tinggal 7 bulan kurang dikit, ndak pernah ketemu lah wong kriteriane sing digoleki beda, siji golek ayam mentok bebek ketemune ora iso. Nah, kalau dalam mencari pasangan saja berubah-ubah, ya bagaimana perjalanan mereka nanti, apalagi kalau mereka menang, ora padu dewe-dewe tuh, apa agak membingungkan kita sebagai rakyat ya, ya nek menang. Om Began nggak Pak, Om Begawan kok ragu gitu loh. Dalam piagam koalisi perubahan itu tertulis 5 kriteria bakal cawapresnya itu. Yang pertama ini berkontribusi dalam kemenangan, bisa memperkuat koalisi, terlibat dalam pemerintahan yang efektif, visi misi yang sama, dan yang terakhir itu bisa bekerja sama dengan Pak Anies. Iya baik, itu standar itu. Nah, itu yang sudah ditandatangani oleh bakal capres dan parpol pendukung. Jane ya wis do paham, wis ngerti. Tapi kenapa beda-beda wis jan-jane do nyambut gawe apa ora ini. Lalu kemarin sewaktu hadir di Milad 21 PKS, Pak Anies bilang kriteria pertama memiliki misi pada kemenangan. Ya, pemenang ini tambahan lagi nih kriteria ini. Bisa bekerja sama dalam pemerintahan dengan baik. Bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, punya visi yang sama sehingga kiblatnya searah dan selangkah. Loh. Beda meneh ini. Nah, dipikirnya kita ini tidak ingat atas apa yang pernah mereka sampaikan. Ini soal pilpres loh ini. Kita milih calon pemimpin loh ini, sembrono doa ini. Katanya disuruh melihat rekam jejak. Kalau hanya mengingat soal kriteria mencari pasangan bisa berganti-ganti, lalu bagaimana menjalankan negara ini? Oh, berubah-ubah, hancur loh negaranya ini. Kesroh ini nanti akhirnya. Nah, kira kalau ada yang lupa, kan bisa bilang jika kriteria ada 5. Cuma kebetulan ada yang lupa. Harusnya kan begitu. Sampaikan saja begitu kan bisa toh. Kita ini tidak mungkin mengingat semuanya itu orang semua hal ya kadang-kadang nggak ingat. Tapi setidaknya kita mengingat substansi dari beberapa yang kita sepakati dengan orang lain itu. Oh, ya maklum lah namanya aja koalisi perubahan, berubah-ubah ya itu sewajarnya itu. Berkoalisi itu kan bekerja sama. Namanya koalisi itu kerjasama, mengikat komitmen, dan hal-hal yang diatur dalam komitmen perlu dipegang teguh. Orang sak karepe dhewe-dhewe itu loh, seragam gitu loh. Karena perjalanan koalisi itu bukan sebulan 2 bulan. Ditambah ini berkoalisi menghadapi kontestasi yang berat loh ini. Oh, ini pesta demokrasi kelas nasional. Bila dengan orang dekat saja, dengan orang yang diajak kerjasama dalam lingkup kecil saja,
mudah melupakan hal mendasar, mengerikan sekali, no. Ngeri deh itu. Iya, no. Ya, kalau seandainya jadi pemimpin bangsa, ini jangan-jangan sumpahnya presiden juga dilupakan ini. Ini hal-hal yang dijalani ya sesuai tantangan yang ada, repot dong ini nanti. Nah, jangan dianggap remeh loh Pak Anies. Gini nih, Om Begawan ini memperhatikan betul nih. Saya selalu membaca ini, selalu mengikuti nih. Bukan hanya untuk Pak Anies, tapi juga ke Pak Prabowo, Pak Ganjar, ini saya selalu membaca. Lalu saya ikuti gitu loh. Kalau mencra-mencre, bolak-balik, bancinde, banciladan, esok tempe, sore dele, tak blejeti itu nanti di channel Ngompol. Aku pas habis itu, hati-hati nih, harus hati-hati itu. Tidak ngasal ngomong dok, tidak ngasal saja. Nah, mana nih pendukungnya Pak Anies ini? Ingat tidak ini soal kriteria Pak cawapresnya Pak Anies tuh, yang dia akan dicari oleh tim 8 sama yang lain itu. Coba digoleng, biar pada ingat ini masyarakat. Jadi tahu karepe ngopo ngerti, sopo ngerti melu digoleke, ikut membantu mencarikan wakil presiden. Mungkin di daerah banyak itu masyarakat melu goleke gitu loh. Kalau tahu itu loh. Nah, kriteria versi piagam koalisi dengan pernyataan Pak Anies di Milad 21 PKS yang diadakan di Jogja ini berbeda sekali. Aduh gitu loh. Ya kan lucu itu. Saya tidak mau ini masa depan bangsa ini rusak. Om Begawan juga salah satu warga negara yang ora rela, tidak rela. Lalu kemajuan Indonesia ini makin jauh nanti dari harapan. Ya sudah ditanamkan, dicanang yang Pak Jokowi pondasi untuk 2045 so remuk nih caranya. Nah, bagaimana nasib anak cucu saya, cucu kita itu, cucu saya dan cucu panjenengan hidup mereka bisa lebih rekoso nih. Sengsara itu nanti kalau caranya begini akan lebih sulit. Mestinya kan makin bertambah usia sebuah bangsa, makin nyaman untuk ditinggali, makin maju. Itu baru beda antara piagam koalisi dengan pernyataan Pak Anies. Pernyataannya itu beda. Mau tahu lagi, Pak Sekjen PKS, Pak Abu Bakar Al-Habsyi itu punya kriteria sendiri. Wah, ya mana ini? Pada munculkan kriteria dewe-dewe orang ketemu ini. Nah, dia itu menyarankan yang kuat pikirannya. Oh, karena apa ini? Kuat hatinya, kuat imannya, kuat popularitasnya, dan kuat isi tasnya. Sugih duit, kaya raya, mau tinggi ciloko ini. Kalau semua punya kriteria, gimana ini nanti ketemunya? Nah, itu pernyataan Pak Abu pada wartawan di Jogja kemarin itu. Saya baca, Begawan saya baca ini. Ya di acara yang sama dengan Pak Anies waktu itu. Kan kemarin acara diadakan di Gedung Gerawana Baktiasa di Umbul Harjo Jogja itu. Kan yang disampaikan Pak Abu itu kan ngoyo-ngoro, orang genah itu loh. Kemana-mana itu mau nyari Superman kayaknya ini, yang banyak duitnya, banyak kekuatannya ini. Oh, di Indonesia apa ada itu kayak itu? Apa yang dimaksud kuat pikirannya ini sing piye itu? Yang gimana? Kuat pikirannya yang gimana? Kuat hatinya yang gimana? Kuat popularitasnya yang gimana? Dan aduh, ini suara jelas, sumir banget itu bahasa hukumnya itu. Indikatornya ruwet, orang enek. Tidak ada ini apa ini dasarnya, ora enek ini. Kuat pikirannya itu maksudnya gimana? Ini Om Begawan juga jadi bingung nih. Suruh kerja 7 hari 7 malam gak istirahat, ya sakit itu. Kuat pikirannya soal apa? Nah, kalau kuat isi tasnya, ini jelas. Gampang itu dimengerti. Kalau kuat isi tasnya itu gampang dimengerti. Yang penting banyak duitnya, bohir. Ya nyari aja orang kaya. Nyari orang kaya, banyak duitnya, yang duitnya triliunan itu ya jadikan wakil presiden, wes rambung itulah. Memilih pemimpin, lah kok caranya pragmatis seperti itu gimana ini? Bukankah PKS itu sering teriak-teriak oligarki? Kalau terkait isi tas,
Bukankah yang harus dicari cawapres berlatar belakang pengusaha? Nggak gampang toh. Kalau yang kuat duitnya dan terjun di politik sekarang ini ya cuma Pak Prabowo. Ada Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir. Nah, itu duitnya kuat tuh. Atau kalau Pak Surya Paloh mau, nah, milih Pak Surya Paloh aja. Pilih sekalian aja jadi cawapres ya. Ruwet inilah. Tidak perlu nyari orang lain lagi lah. Dari 3 nama politisi yang tajir tadi, kecil kemungkinan Pak Prabowo dan Pak Erick bersedia. Oh, Pak Prabowo sebagai ketua partai masa jadi cawapres orang yang tidak punya partai. Ayah gemang ini. Ini aneh ini. Nah, Pak Erick saya kira sama. Oh, saya kira sama. Meski dia bukan orang partai, ya kita nggak mau juga mendampingi Pak Anies. Ya bakal tidak merasakan kegembiraan memenangkan emas sepak bola SEA Games kalau dia mau ini, atau keberhasilan menyelenggarakan Asian Games seperti 2018 yang lalu. Ya, Pak Anies sendiri dalam mencari pasangan sudah dibantu tim 8 loh. Tapi hasilnya sekarang kok ya ora tahu muncul gitu loh. Atau 2 bulan tim 8 kali kerja itu tim 8 itu 0 itu kerjaannya 0 itu. Daftar nama hasil pencarian tim 8 ya tidak pernah ada tuh, tidak pernah dipublikasikan. Lah wong renek kok dipublikasikan, yang mau dipublikasikan itu apa itu? Nah, mereka 2 bulan ini ya kerjanya apa? Dari rapat ke rapat, cuma rapat doang. Kalau tidak ada rilis nama, ya akibatnya Mas Ahy masih berharap terpilih sama Mas Aher. Ya akhirnya 2 orang itu aja yang kelihatannya siap itu. Nah, melihat pernyataan Pak Abu Bakar, kriteria itu tidak terdapat dalam diri Mas Ahy. Loh, ini ngono nyampluk kancane ini. Pikiran kuat misalnya. Nah, sukanya nuduh-nuduh Pak Jokowi aja. Ini pertanyaannya Pak Abdul ini. Lah yang suka nuduh-nuduh Pak Jokowi itu kan Mas Ahy, itu dikatakan Pak Abu Bakar betul. Lalu membandingkan dengan hasil bapaknya yang justru malah bikin malu. Membandingkan kerjanya Pak Jokowi dengan Pak SBY. Nah, semoga maksudnya kuat iman untuk tidak melanggar Sumpah Presiden. Ini saya jadi bingung ini kalau membahas tentang kriterianya Pak Abu ini, serta tidak melanggar undang-undang. Mungkin maksudnya begitu. Nah, kalau dari rumor, setidaknya ada 5 nama mencuat sebagai cawapres yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lalu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Pak Ahmad Heriawan, juga ada nama mantan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, kemudian Gubernur Jawa Timur Bukovifa, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Nah, dari 5 nama itu saya kira cuma Mas AHY dan Pak Aher dan Pak Sandiaga Uno yang mau. Kalau Bukovifa dan Pak Jenderal Andika Perkasa kayaknya bakal menolak ini, menurut Om Begawan menolak. Entah koalisi perubahan ini menunggu apa, kok tidak segera menentukan siapa pendampingnya Pak Anies. Pak Abu lebih suka melihat terlebih dahulu siapa wakil Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Delok sukete tanggane itu kalau bahasa Jawa itu. Nah kok gitu caranya. Ya nanti kalau paling belakang tidak uman orang untuk cawapres yang potensial ya, malah ciloko ini. Atau ngajak Pak Mahfud. Gimana Pak Abu? Ngajak Pak Mahfud. Berani nggak itu? Nah, kalau mau atau tidak ya enggak tahu kawan. Ya, bakal ditolak kira-kira kalau sama Pak Mahfud. Ya sudah gitu lah. Begawan jadi bingung kalau membahas masalah koalisi perubahan. Sampai ketemu aja lah sama ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai ketemu lagi.